Coba bayangin deh ada AI yang bukan cuma bisa jawab pertanyaan, tapi bener-bener nulisin kode buat bikin aplikasi dari nol, cuma modal deskripsi teks doang. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah loh, ini adalah janji dari generasi baru tool AI, dan hari ini kita bakal kupas tuntas realitas di balik. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Pertanyaan yang bikin heboh dunia teknologi. Apa benar peran developer yang kita kenal sekarang ini bakal punah? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain frekuensi dulu ya. Waktu kita ngomongin agen AI buat ngoding, ini bukan sekedar autocomplete canggih, bukan. Yang kita maksud adalah sistem otonom yang bisa mikir, merencanakan, sampai ngeksekusi pembuatan sebuah software. Rencana perjalanan kita hari ini gini, kita mulai dari janji manis AI yang bisa ngoding, terus kita bandingin sama kenyataannya yang kadang pahit. Setelah itu, kita intip rahasia dapurnya para developer pro, dan terakhir kita cari tahu apa artinya ini semua buat masa depan kita sebagai developer. Oke, kita langsung aja bahas jagoan utamanya, Anti-Gravity dari Google. Tool ini baru aja muncul dan langsung jadi omongan di mana-mana. Sebenarnya apa sih ini? Yang bikin anti-gravity ini menarik itu pendekatannya. Tampilannya tuh familiar banget buat para developer, soalnya dibuat di atas VS Codium, editor kode yang populer. Ini pinter banget sih, jadi orang nggak takut buat nyoba. Terus, kita juga bisa milih otaknya, mau pakai Gemini atau Cloud, fleksibel. Dan, yang paling penting, gratis buat dicoba. Janjinya gede banget, ubah ide jadi aplikasi cuma pakai kata-kata. Nah, sekarang waktunya uji janji. Apa yang terjadi waktu pengguna biasa tanpa strategi apa-apa nyoba bikin sesuatu untuk pertama kalinya? Kita ambil contoh dari seorang YouTuber teknologi, Dea Afrizal. Dia kasih perintah yang sebenarnya umum banget. Dia pengen website portofolio yang modern, keren, temanya gelap, terus ada animasi yang mulus. Cukup jelas kan permintaannya? Dia cuma masukin satu kali prompt ini, terus tekan enter. Dan, anti-gravity langsung tancap gas. Prosesnya ini keren banget buat ditonton. AI-nya tuh nggak langsung ngoding membabi buta. Dia merencanakan dulu. Dia pecah tujuan gedenya jadi tugas-tugas kecil, dia bikin struktur filenya, baru deh mulai ngisi kodenya satu persatu, sampai akhirnya dirakit semua. Rasanya kayak punya junior developer super cepat yang nggak pernah ngeluh. Dan disinilah momen wow-nya datang. Bagian paling malesin dari ngoding yaitu nginstal semua bahan-bahan atau dependensi yang biasanya kita ketik npm install manual, ini dikerjain otomatis. Dari folder kosong tiba-tiba jadi proyek yang siap jalan. Bener-bener kayak sulap. Jadi setelah beberapa menit websitenya jadi. Secara visual kelihatannya oke loh. Animasinya ada, strukturnya masuk akal, kelihatannya janjinya terpenuhi kan? Tapi eits, tunggu dulu. Dan inilah tamparan keras dari realita. Waktu ukuran layarnya diubah, tampilannya langsung berantakan. Bilah navigasinya hancur lebur, ini kesalahan super dasar di dunia web modern. Draft pertama yang kelihatan menjanjikan itu ternyata punya cacat yang fatal. Ini nunjukin kalau pendekatan satu perintah beres itu ada batasnya. Nah, kegagalan kecil tadi itu justru bawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Sebenarnya, tool kayak anti-gravity ini posisinya di mana sih di antara semua tool pembuat aplikasi yang udah ada? Oke, jadi poin utamanya itu di sini. Platform no code yang lama, kayak Bubble, itu ngasih kita kontrol penuh. Tapi, ya belajarnya butuh waktu. Sebaliknya, agent AI kayak anti-gravity ini ngehapus proses belajar itu. Bisa dapat aplikasi dalam hitungan menit. Tapi konsekuensinya, kita kehilangan kontrol di awal. AI yang nentuin struktur awalnya, bukan kita. Jadi, kalau satu perintah sederhana hasilnya ambyar, gimana caranya para profesional bisa dapat hasil yang luar biasa? Jawabannya bukan di kali prompt yang lebih canggih, tapi di alur kerja yang beda total. Kuncinya tuh di sini guys. Developer yang berpengalaman nggak nganggep agen AI ini sebagai tombol ajaib, mereka memperlakukannya sebagai salah satu alat di kotak perkakas mereka, kayak anggota tim yang super cepat tapi tetap butuh arahan yang jelas. Developer profesional kayak RAFDev misalnya, dia pakai resep 4 langkah yang jelas. Perencanaan strategis, perancah bertahap, perbaikan bertarget, dan integrasi backend. Ini adalah soal mengubah peran, dari sekedar pemberi perintah, jadi seorang arsitek dan dirijen AI. Coba perhatiin deh, ini penting banget. Pekerjaan ngodingnya bahkan belum dimulai sama sekali. Tahap pertama itu mikir di level tinggi. Mereka pakai AI lain kayak Gemini buat brainstorming, buat diskusi ide, terus semuanya didokumentasiin di satu file, plan.md.
File ini bukan prompt biasa, ini adalah cetak biru proyek yang super lengkap. Baru deh dokumen rencana super detail tadi disuapin ke anti-gravity. Terus ada langkah krusial lainnya. Mereka pakai tool kayak Context 7. Kenapa ini penting? Soalnya AI itu sering dilatih pakai data lama. Jadi bisa aja dia nulis kode yang udah ketinggalan zaman. Nah, Context 7 ini ibarat ngasih contekan terbaru ke si AI, biar dia tahu cara pakai teknologi yang paling update. Mereka juga nggak langsung bikin semuanya, tapi bertahap. Bikin tampilan depannya dulu, front end-nya, baru kemudian mesin di belakangnya, si back end. Ingat kan navigation bar yang ancur tadi? Nah, seorang pro nggak bakal nyuruh anti-gravity lagi buat benerin itu. Nggak, mereka ganti alat. Mereka pakai tool command line yang lebih enteng, kayak Droid. Ini program kecil yang bisa ngasih perintah super spesifik buat benerin bagian yang rusak aja. Ibaratnya, pakai pisau bedah buat operasi kecil, bukan pakai palu godam buat ngerombak seluruh rumah. Setelah kita lihat semua ini, gambaran masa depan seorang developer jadi makin jelas. Peran ini nggak hilang, tapi lagi bertransformasi secara radikal. Nah, ini dia nih intinya. Kalau mesin yang ngetik baris-baris kodenya, terus kita ngapain dong? Apa nilai tambah kita sebagai manusia? Jawabannya adalah pergeseran. Dari pembuat, jadi pengarah, dari seorang coder menjadi seorang orkestrator AI. Kalian itu adalah dirigen yang memimpin sebuah orkestra yang isinya adalah berbagai macam tool AI yang punya keahlian masing-masing. Jadi, skill yang bakal paling berharga di masa depan itu bukan lagi seberapa cepat kita ngetik kode, tapi seberapa jago kita ngerancang sistem, mecahin masalah yang kompleks, milih tool AI yang pas buat tiap tugas, dan yang paling penting, ngecek dan mastiin hasil kerja AI itu bener. Kita jadi penjaga kualitas sekaligus arsitek visinya. Jadi, fokusnya bukan lagi tentang gimana cara bikinnya, tapi apa yang mau kita bikin. Dengan AI yang ngerjain tugas beratnya, rintangan buat kita mewujudkan ide-ide gila jadi jauh lebih rendah. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kalian. Kalau ngoding bukan lagi masalah, ide hebat apa yang bakal kalian wujudkan?